Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas KM4403, akan mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat yang berjudul Kegiatan Bakti Sosial pada Masa Pandemi COVID-19. Adapun proposal ini disusun oleh Yuni Safira, Burhan Haryo Patanen, Nova Lukmanuradi, dan Arkan Fikri Nokmen. Berikut merupakan perubahan harian perkembangan kasus COVID-19 pada tanggal 5 Desember 2020. Penyebab munculnya COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Ada berbagai cara virus ini dapat menular, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplets yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona tentu dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena sifatnya mudah menular, virus corona berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Penyebab berkembangnya COVID-19. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia dari Pandu Riyano menilai era globalisasi membuat penanganan pandemi COVID-19 makin sulit terkendali. Pandu menjelaskan, di era globalisasi mobilitas penduduk kian masif antar negara sehingga membuat penularan virus cepat menyebar. Jadi, di zaman globalisasi ini, membuat penyakit ini sulit dikontrol karena penerbangan mobilitas penduduk yang luar biasa. Studi terbaru menunjukkan orang tanpa gejala atau silent spreader jadi penyebab terus berlangsungnya pandemi virus corona COVID-19 ini. Dan menurut model transmisi, para peneliti mengasumsikan bahwa COVID-19 dapat sangat menular saat berada pada tahap presimptomatik atau penyebaran tanpa adanya gejala dari OTG. Bahkan, peneliti mengatakan isolasi yang dilakukan pada semua kasus simptomatik atau penyebaran dengan gejala tidak akan cukup untuk mengendalikan penyebaran ini. Untuk menghentikan penularan sampai berada pada angka di bawah 1% dari populasi, studi ini menyarankan agar mengidentifikasi lebih sepertiga infeksi COVID-19 pada OTG. Tak hanya itu saja, pengujian yang masif serta pelacakan kontak untuk menemukan kasus baru juga bisa dilakukan untuk menekankan peningkatan wabah ini. Dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Yang pertama, memunculkan kecurigaan terhadap orang sekitar. Kedua, susah mencari pekerjaan. Ketiga, ekonomi menurun. Keempat, banyak pekerja yang dirumahkan atau PHK. Kelima, semakin meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas. Keenam, angka kematian semakin tinggi. Dan ketujuh, semakin banyaknya sampah seiring dengan kewajiban penggunaan masker. Solusi yang akan kami buat yaitu melalui program bakti sosial yang berbentuk donasi dan menyalurkannya kepada orang-orang yang terdampak, khususnya masyarakat kurang mampu. Contoh bakti sosial paguyuban mahasiswa Priangan Timur di tengah pandemi COVID-19. Bentuk kegiatan atau action plan. Yang pertama, mendata tempat atau rumah masyarakat yang terdampak pandemi yang ada di Bandung dan sekitarnya. Yang kedua, mendiskusikan rencana utama dan rencana cadangan. Ketiga, membuka serta mengumpulkan donasi melalui platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Line, dan WhatsApp. Keempat, melakukan survei dan diskusi mengenai tempat pembelian sembako. Kelima, membeli sembako dan menata masing-masing sembako yang akan dibagikan. Keenam, membagikan sembako ke tempat tujuan yang telah didata. Dan yang terakhir, ketujuh, apabila tidak sesuai dengan rencana atau terjadi kendala, menggunakan rencana kedua.
Yang selanjutnya adalah target aksi. Masyarakat yang terkena dampak parah terhadap pandemik di lingkungan sekitar Bandung, khususnya daerah Buah Batu, yang terlibat dalam eksekusi program yaitu 1. Anggota kelompok, 2. Karang Taruna daerah, 3. Perwakilan tim IKOM, 4. Relawan, 5. Perwakilan dari organisasi HIMA atau BEM. Yang terakhir adalah pembagian job stakes, yaitu PIC, Naufal Lukman, Observer, saya sendiri Burhan Hari Patanen, pembuka donasi Wina Safira, dan supplier adalah Arkan Fikri Novman. Memberi sembako dan menata masing-masing sembako yang akan dibagikan seluruh anggota tim, dan membagikan sembako ke tempat tujuan yang telah didata seluruh anggota yang terlibat dalam eksekusi program. Berikut ini contoh bakti sosial yang kami dapatkan dari YouTube sebagai referensi bakti sosial yang akan kami lakukan. Ya, hari ini alhamdulillah para mahasiswa yang telah bergelut begitu lama dengan ujian dan sebagainya, hari ini mereka akan refreshing sebetulnya. Tetapi refreshing tidak lepas dari tujuan mereka menjadi dokter nanti. Nah, sekarang ini tujuannya adalah mereka akan mengadakan bakti sosial sebagai rasa empati. Tapi jauh lebih dari situ adalah mereka akan memberikan edukasi pada masyarakat, khususnya dalam kondisi seperti adalah protokol kesehatan. Jadi empatinya dengan pemberian sembako ini hasil dari pengumpulan mereka. Jadi ya saya tidak melihat besarnya mereka berapa, tapi rasa empati mereka, kepedulian mereka itu yang apresiasi kami. Kemudian mereka sudah menyiapkan flyer leaflet bagaimana adaptasi kebiasaan baru. Ya, kemudian mereka akan mengedukasi mungkin bagaimana cuci tangan, bagaimana distancing, perlunya penggunaan masker dan sebagainya. Jadi masyarakat perlu diingatkan terus. Bahkan ini menjadi langkah awal sebetulnya untuk mereka ke depan untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Karena dalam hari ini mereka ini sebetulnya besok adalah yudisium, ada kenaikan kelas dari mereka. Ya, ada 1 bulan lebih mereka akan kosong. Ya, tidak menunggu kuliah nanti. Nah, kuliah itu mereka sudah berjanji untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kita akan ketemu dengan dinas kesehatan dan puskesmas sekitarnya. Kita akan memberikan pola edukasi yang dibutuhkan oleh puskesmas maupun dinas kesehatan. Kita menjadi relawannya untuk membantu mereka. Oke. Saya kira itu hal-hal konkret yang bisa menambah wawasan mereka terhadap dunia kesehatan yang akan mereka hadapi nanti di masyarakat setelah mereka menjadi dokter. Terima kasih kepada kedokteran di UNPAS, semoga diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kedokteran Unpar yang saya diberi manfaat. Sekian dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.